Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Oke, kita mau impa di pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa siapkan kidung cerianya, Alkitab juga persembahan. Adik-adik, Kakak Nancy undang adik-adik untuk berdiri ya. Kita buka dari kidung ceria 203. Berkumandang dari seberang. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Mari kita tunduk, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangunkan kami di pagi hari ini untuk mengikuti impa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layan. Urapi Kakak Layan dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu, agar berkata-kata melalui Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin adik-adik dan juga seluruh keluarga tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, yuk adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan dengar cerita firman Tuhan dari Kak Willy. Untuk itu, kakak ajak adik-adik semuanya ambil Alkitabnya dan yuk kita buka Alkitab kita dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Dan Kak Willy akan membacanya untuk kita semua ya. Yesus dielukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih buat adik-adik. Pernah adik-adik nonton TV? Pernah dong. Dan pernahkah adik-adik membuka YouTube? Pernah juga dong. Nah, pada saat adik-adik membuka itu, adik-adik coba pernah nggak melihat
Bapak Presiden kita Joko Widodo datang ke daerah Makassar. Pada saat dia berkunjung ke daerah Makassar, adik-adik, dia menaiki sebuah beca yang sangat sederhana. Ya, hebat ya adik-adik ya. Dia tidak naik mobil yang mewah, ya, tapi dia memilih menaiki sebuah becak yang sangat sederhana. Nah, pada saat dia menaiki becak tersebut, adik-adik, banyak sekali orang datang berbondong-bondong mau melihat secara langsung Bapak Presiden kita. Ya, senang sekali adik-adik. Orang-orang banyak datang berkerumun hanya untuk melihat Bapak Presiden. Nah, adik-adik, seperti juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Nah, Yesus pada saat perjalanan menuju ke Yerusalem, adik-adik, dia tidak naik mobil mewah, ya adik-adik ya. Dia tidak naik kendaraan yang bagus. Enggak adik-adik. Adik-adik masih ingat juga kan pada saat Yesus lahir, ya? Yesus lahir di mana adik-adik? Apakah di rumah sakit? Atau di rumah yang mewah? Atau di hotel yang berbintang? Tidak adik-adik. Yesus lahir di mana adik-adik? Di kandang yang sangat-sangat sederhana. Ya, Yesus bisa saja loh adik-adik lahir di tempat yang bagus. Tapi Yesus lebih memilih lahir di tempat yang sangat hina. Ya adik-adik ya. Nah, pada saat dia memasuki masa kesengsaraan adik-adik sebelum dia disalibkan, dia datang di sebuah kota yang bernama kota Yerusalem adik-adik. Pada saat dia memasuki kota Yerusalem tersebut adik-adik, dia memanggil 2 orang muridnya. Lalu kata Yesus kepada kedua orang murid ini adik-adik, kalian pergilah ke kampung sebelah, dan di sana ada seekor keledai betina dan juga anaknya. Nah, kalian boleh pinjam deh keledai betina tersebut dan anaknya. Lalu datang bawa kepada Yesus. Nah, pada saat kedua muridnya itu datang membawa keledai betina tersebut dan anaknya, mereka sangat senang adik-adik. Nah, saking senangnya mereka membuka pakaian yang mereka pakai untuk mengalasi keledai tersebut, biar Yesus dapat duduk dengan baik adik-adik. Nah, di dalam perjalanan menuju kota Yerusalem adik-adik, banyak sekali orang-orang datang berbondong-bondong ya, melihat Yesus. Yesus dieluk-elukan sambil berkata mereka, Hosana bagi Raja Daud. Nah, ya adik-adik, karena saking mereka senangnya. Nah, bahkan ranting-ranting pohon pun mereka tebang untuk menaruh di jalanan biar Yesus lewat adik-adik ya. Nah adik-adik, seperti itu adik-adik ya, saking senangnya mereka. Karena mereka tahu apa adik-adik, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Wah, murid-muridnya sangat senang. Kenapa adik-adik ya? Karena mereka tahu Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, untuk menyelamatkan bangsa Israel adik-adik. Tapi kata Yesus kepada mereka, Yesus datang bukan untuk menyelamatkan bangsa Israel aja adik-adik, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua umatnya yang percaya kepada siapa adik-adik? Yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Ya adik-adik ya. Nah, dari sini kita belajar adik-adik bahwa Yesus datang itu dengan penuh kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti kita harus berlimpah dengan harta kekayaan. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak punya harta. Tapi dengan kesederhanaan kita punya rendah hati adik-adik dan tidak sombong. Nah, contohnya gimana adik-adik tetap rendah hati? Kalau adik-adik mendapat nilai yang bagus, ya, adik-adik tidak sombong, ya. Adik-adik tidak membanggakan diri adik-adik, ya. Tapi adik-adik tetap rendah hati, tetap mau membantu teman yang mungkin mengalami kesulitan. Kalau memang adik-adik dikarunia untuk kepintaran,
Adik-adik berbagilah kepada teman-teman yang mungkin tidak mengerti pelajaran. Ya adik-adik ya, seperti itu. Jadi hiduplah dengan penuh dengan kesederhanaan adik-adik. Ya jangan sombong. Kalau misalnya nih orang tua membelikan kita sesuatu, handphone atau sepeda yang baru, ya jangan adik-adik langsung datang kepada teman-teman menghampiri, langsung cerita, oh saya dapat HP baru, saya dapat sepeda baru. Itu sama aja kita menyombongkan diri kita sendiri adik-adik ya. Walaupun adik-adik mendapatkan sesuatu, tapi adik-adik tetap rendah hati dan mau menolong sesama kita adik-adik ya. Nah adik-adik kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Yang penting kita tetap percaya dan yakin hanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktunya yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana di dalamnya kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kekalayan pada hari ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk terus bersuka cita di dalam mengangkat pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah Tuhan. Engkaulah yang akan memberkati mereka di dalam mengambil segala keputusan dan kebijaksanaan, agar semuanya itu boleh diambil hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, usaha pemerintah pada saat ini Tuhan untuk membasmi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau campur tangan di dalamnya, di mana pada saat ini sedang digalakkan untuk vaksin Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalamnya agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan dengan harapan kami Tuhan bahwa bangsa Indonesia dan bahkan dari seluruh muka bumi ini Tuhan, biarlah COVID-19 ini boleh segera berlalu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Semua yang terlibat di dalam pelayanan di GPIB Gereja Bekasi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memberkati kami di dalam pelayanan kami. Biarlah pelayanan kami semata-mata kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Kerinduan kami Tuhan untuk sebuah gedung gereja yang permanen, segala upaya, segala rencana Tuhan di dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan pada saatnya nanti akan indah pada waktunya. Apa yang kami inginkan, apa yang kami dambakan Tuhan, akan menjadi suatu kenyataan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi hanya semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk kehidupan adik-adik kami dimanapun mereka ada saat ini. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam mereka menuntut ilmu. Biarlah Engkau selalu memberkati diri kami Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan semangat dan sukacita senantiasa di dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap bersukacita untuk boleh menggapai harap dan cita-cita mereka Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan Tuhan untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau memberkati makanan minumannya dikonsumsi, biar melalui semua itu Tuhan berkat kesembuhan mereka boleh alami. Kami mendoakan Tuhan, jika ada yang berduka cita, Tuhan sendiri akan menghiburkan mereka, memberikan kekuatan dan topangan bagi mereka, agar mereka tidak berputus asa, tetapi mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan orang tua kami, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, di dalam mereka mendidik, di dalam mereka mengasuh dan mengarahkan adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, agar boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan inilah doa syafaat kami yang kami angkat kepadamu, beralaskan kasih Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa hadir ya adik-adik.